Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak siswa baru SMA IP Darussalam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Di hari pertama kegiatan MPLSSB, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum saya akan memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Muslihah dan biasanya saya dipanggil dengan Bu Ica. Di SMA YP Darussalam ini saya adalah guru bimbingan dan konseling, di mana guru bimbingan dan konseling biasanya menangani anak-anak baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 atau kelas 10 hingga kelas 12. Di sini saya akan memberikan materi mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu tata krama, berperilaku positif di sekolah, kemudian anti bullying, anti radikalisme, pendidikan berkarakter, dan lain sebagainya. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku siswa baru SMA YP Darussalam yang kelas 10. Semoga kalian akan betah untuk belajar di sini sampai 3 tahun ke depan. Kalian juga jangan minder dengan teman-teman kalian yang diterima di SMA negeri maupun SMK negeri, karena belum tentu kedepannya nasib mereka lebih baik daripada kalian. Karena seseorang yang sukses itu tidak hanya ditentukan dari akademik yang telah mereka capai, tapi juga dari keberuntungan serta kerja keras yang telah kalian lakukan. Hal pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai penumbuhan perilaku positif di sekolah. Ada banyak hal positif yang harus kita lakukan di sekolah. Contohnya yaitu mentaati tata tertib sekolah, kemudian bersikap atau berperilaku sopan santun terhadap guru, karyawan, dan staf di sekolah. Kenapa kita harus menyampaikan mengenai penumbuhan sikap atau perilaku positif di sekolah? Karena seiring dengan berkembangnya zaman sampai pada hari ini, banyak sekali siswa-siswa yang berupaya melakukan hal-hal negatif agar mereka bisa kelihatan lebih unggul atau lebih terkenal daripada teman-teman yang lain dengan melakukan hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya kalau dipikir secara logika, justru hal-hal negatif itulah yang menjadikan dia terperosok ke dalam jurang, di mana jurang tersebut menjerumuskan dia pada hal yang lebih buruk lagi. Sehingga di sini untuk penjelasan mengenai penumbuhan perilaku yang positif harus dilaksanakan. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu. Hal pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai perilaku positif di sekolah. Perilaku merupakan hal yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, terutama bagi manusia itu sendiri. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki perilaku negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak kerasan bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif umumnya
kehadirannya itu didambakan, kemudian menyenangkan, dan orang lain merasa senang dan kerasan bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak, dan sikap positif mendukung hidup bersamanya. Nah, ada beberapa hal sikap yang berperilaku positif yang bisa dicontohkan di sekolah. Misalnya, mentaati tata tertib sekolah, kemudian menghormati bapak, ibu guru, serta karyawan dan staf di sekolah, kemudian membantu pekerjaan ibu guru seperti bapak dan ibu guru seperti ketika Jumat bersih, membantu membersihkan perpustakaan, membantu membersihkan kantor, dan lain sebagainya. Tidak terlalu menyusahkan bapak dan ibu guru, kemudian berusaha untuk membuat bapak ibu guru itu bahagia, tidak merasa gergetan, sedih, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu dalam hal belajar, yaitu tidak selalu bosan dalam belajar, mengerjakan PR tepat waktu, kemudian membantu teman yang kesulitan belajar, dimana bukan berarti harus memberi contoh ya, tapi mengajari hal-hal yang kurang dimengerti oleh teman-temannya. Ada beberapa manfaat berperilaku positif dalam lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu selalu disayang sama guru. Meskipun kalian tidak begitu pandai dalam pelajaran, tapi kalian selalu bersikap sopan santun terhadap guru, tidak menutup kemungkinan guru tersebut akan memberikan penilaian positif terhadap kalian. Kemudian hal selanjutnya yaitu akan dihargai teman. Banyak sekali teman-teman kalian yang mungkin akan merasa senang dengan keberadaan kalian yang selalu berperilaku positif terhadap lingkungan sekitar mereka di sekolah. Karena apa? Orang yang berperilaku positif itu tadi, mereka kehadirannya itu akan didambakan teman-teman di sekitarnya. Kemudian pasti akan memiliki banyak teman. Ada manfaat lain yaitu selalu mendapatkan nilai yang bagus, kemudian tidak akan memiliki musuh atau jarang memiliki musuh, dan pastinya juga akan jarang dihukum oleh guru. Kalau misalnya kalian tidak pernah dihukum oleh guru, pastinya kalian akan mendapatkan pujian dari bapak ibu guru tersebut. Dan insya Allah ketika kalian dalam kesusahan, pastinya bantuan-bantuan dari orang-orang sekitar akan menghampiri kalian, sehingga pekerjaan kalian yang tadinya sulit dikerjakan pastinya akan lebih mudah karena dibantu oleh teman-teman di lingkungan kalian yang telah berperilaku positif di sekolah. Adapun perilaku negatif yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Pertama yaitu yang paling awal, paling pagi, itu tidak datang tepat waktu. Kalian sebagai siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah, sebaiknya paling tidak 10 menit sebelum bel pelajaran sekolah sudah berada di dalam sekolah atau di dalam kelas. Karena apa? Agar tidak membiasakan kalian selalu tergesa-gesa sampai kalian kerja nanti. Itu pembiasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kalau ada PR, banyak sekali dari kalian yang berpikir, nanti mencontek teman, nanti biar gak dikerjakan aja deh, karena mungkin yang lain juga gak mengerjakan. Yang pada akhirnya kalau misalnya tidak mengerjakan, kalian akan mendapatkan konsekuensi dari bapak ibu guru, yaitu dengan hukuman atau sanksi yang setimpal.
Kemudian ada lagi yaitu tidak pernah belajar. Untuk yang tidak pernah belajar ini, saya sarankan agar berhenti dari sikap seperti itu. Karena apa? Kalian sebagai pelajar, tugasnya yang pertama yaitu belajar, ya. Bukan yang lain, tapi yang pertama yaitu tugas kalian sebagai pelajar yaitu belajar. Mencari teman juga penting, tapi belajar adalah yang pertama dan utama. Kemudian ada lagi perilaku negatif yang lainnya. Berani kepada guru. Berani kepada guru ini bisa dicontohkan seperti ketika bertutur kata atau ketika berperilaku itu kurang baik. Mungkin dalam bertutur kata yaitu misalnya tidak bisa berbahasa Jawa atau berbahasa Jawa halus atau berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak bisa berbahasa Jawa halus, sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian selalu mengisi teman di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian membentuk suatu geng. Membentuk suatu geng ini harapannya kan agar kalian nanti itu di sekolah itu bisa terkenal, gitu ya. Itu biasanya manfaat kalian bentuk suatu geng itu. Kemudian selalu ngompas uang teman, tahu ya ngompas ya, itu kayak minta secara paksa, itu ngompas uang pada teman. Kemudian nyontek, baik nyontek maupun ngerpek itu enggak bagus sama sekali. Kemudian melakukan bullying kepada teman, tahu ya bullying ya. Kemudian mencoret-coret bangku, makan saat jam pelajaran, termasuk minuman di atas meja itu kurang sopan kalau menurut saya. Dan dampak dari perilaku negatif ini banyak sekali. Salah satunya atau contohnya yaitu pastinya kalian akan mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian dapat cap yang buruk dari Bapak Ibu guru, sehingga cap yang buruk itu tadi akan mengakibatkan pandangan yang negatif dari Bapak Ibu guru terhadap kalian, sehingga membuat nilai kalian yang ya tadinya standar-standar aja jadi jelek karena mungkin perilaku kalian yang kurang baik tadi, ya. Dan pastinya banyak teman-teman yang akan menjauh dari kalian, kemudian sehingga banyak pula musuhnya. Dan teman-teman seumpama kita butuh mereka, pasti mereka istilahnya itu aras-arasan membantu kita. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai perilaku positif dan negatif di sekolah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai anti radikalisme dan anti bullying. Nah, kasus bullying di sekolah itu tidak akan ada habisnya. Setelah satu masalah selesai, pasti akan ada muncul masalah atau kasus-kasus yang lain. Dan sebelumnya ada di sekolah A di daerah Malang ya, akibat dari bullying tersebut kakinya sampai diamputasi. Dan juga dia korban dari bullying tersebut harus mendapatkan pendampingan secara psikologis. Nah, bullying itu sendiri adalah suatu masalah yang kerap dijumpai dimanapun. Salah satunya yaitu di sekolah. Bullying sendiri bisa mencakup dari ancaman fisik, kemudian pelecehan seksual, kemudian banyak sekali korban dari bullying itu sendiri.
Biasanya yang menjadi korban bullying atau dibully adalah anak-anak yang memiliki kekurangan yang terlihat nyata daripada teman-temannya yang lain. Dulu ketika anaknya itu masih sekolah di sini, ada siswa di mana dia itu dalam hal membaca itu kurang dari teman-temannya, sehingga dia dibully teman-temannya, dikatain yang nggak bisa baca atau yang apa. Kemudian hal itu menjadikan dia kurang percaya diri di sekolah. Ada lagi kasus yang lain, yaitu ketika dalam bergaul dia itu kurang pandai, sehingga dia memiliki julukan, di mana yang memberikan julukan itu adalah anak-anak di kelasnya sendiri yang kemudian menyebar ke kelas-kelas yang lain, sehingga dia itu setiap kali dia lewat itu pasti dikatain anak gadis berkacamata, atau anak yang nggak bisa baca. Itu pasti dia akan memiliki julukan-julukan yang diciptakan oleh teman-temannya sendiri yang menyebar ke kelas-kelas yang lain, dan itu sebenarnya dia sangat tersiksa sekali dengan hal tersebut. Tapi di sini ada dan harapan kami semoga hal tersebut tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Cukup beberapa anak itu saja yang mengalaminya, dan saya harap kalian-kalian ini sebagai siswa kelas 10 jangan pernah menerapkan seperti ngebully teman-teman dalam satu kelas kalian, karena hal tersebut sebenarnya nggak ada manfaatnya. Dan saya yakin kok ketika kalian telah melakukan itu pasti akan kembali kepada kalian sendiri pada nantinya. Radikalisme di sekolah. Peristiwa bom Surabaya yang terjadi 2 tahun ke belakang merupakan suatu fenomena baru dalam kajian terorisme. Fenomena baru itu adalah keterlibatan satu keluarga, termasuk anak-anak, dalam aksi terorisme dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Dan anak-anak yang terlibat adalah anak-anak yang berusia kurang lebih sekitar 8 sampai 18 tahun, yaitu di mana usia tersebut merupakan usia sekolah. Kemudian temuan yang lebih mengerikan lagi yaitu adalah intoleransi dan bibit-bibit radikalisme sudah masuk dan berkembang di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Hasil penelitian terbaru dilakukan terhadap siswa, mahasiswa, guru, ataupun dosen dari provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak beberapa atau sekian persen itu responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. Mereka itu akan dijejali dengan pengetahuan mengenai terorisme. Dan ada beberapa guru, Federasi Guru Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa guru yang sudah masuk dan yang sudah masuk ke dalam kelompok ISIS yang berada di Timur Tengah, dan guru tersebut bertugas menjejali anak didiknya untuk ikut dalam kegiatan radikalisme, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya yakin seluruh siswa SMA YPI Darussalam tidak akan pernah masuk ke dalam jurang radikalisme, karena kalian-kalian ini adalah siswa-siswi yang memiliki prinsip bahwa tugas utama kalian sebagai pelajar yaitu sekolah dan belajar.
Itulah penjelasan saya mengenai anti-bullying dan anti-radikalisme di sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan pemaparan mengenai pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter merupakan pendidikan yang membagi fokusnya terhadap dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter individu yang dalam hal ini lebih ditekankan kepada sikap, perilaku, dan cara berpikir individu. Pendidikan berkarakter sangat penting perannya dalam membatasi langkah dan perilaku individu agar tidak melanggar norma dan hal-hal lain yang bertentangan dengan budaya masyarakat Timur. Pendidikan berkarakter sangat baik jika diterapkan sejak dini dengan sasaran anak-anak agar terbentuk pribadi yang memiliki pandangan dan ideologi sendiri. Namun, coba kita lihat sekeliling kita, anak-anak sudah dijejali aneka macam permainan berteknologi tinggi. Apa karakter yang bisa diciptakan dari permainan tersebut? Hal tersebut yang sangat mungkin terjadi adalah bahwa anak akan ketagihan, sehingga mengganggu waktu belajar dan akan berpengaruh terhadap ilmu yang diperoleh dan akhirnya akan berdampak pada terciptanya individu yang kurang berkualitas dan kurang siap bersaing di dunia ketika mereka sudah lulus. Nah, dalam hal ini, ketika mereka sudah menyelami dan masuk ke dalam jurang teknologi seperti permainan dalam HP, akan mengakibatkan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang individualis dan kurang bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk pendidikan berkarakter ini biasanya berhubungan dengan permainan-permainan pada zaman dahulu yang kini telah punah, di mana permainan tersebut membutuhkan kerjasama dan dinamika kelompok yang sangat tinggi. Kita contohkan saja permainan lempar bola boy yang secara berkelompok. Mungkin beberapa dari kalian tidak ada yang tahu apa itu permainan lempar bola boy atau permainan gobak sodor atau permainan benteng, kemudian permainan lempar batu. Nah, permainan seperti itu adalah permainan yang membutuhkan kerjasama serta dinamika kelompok tingkat tinggi, sehingga setelah kalian sudah sering mempermainkan permainan tersebut akan membentuk karakter di mana nantinya kalian itu akan mampu bekerja sama dengan orang lain, kemudian mampu berempati, bersimpati terhadap orang lain, seperti itu. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pendidikan berkarakter. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan pemaparan sedikit mengenai tata krama di sekolah. Tata krama meliputi beberapa hal, yaitu tata krama dalam bertingkah laku dan tata krama dalam bertutur kata serta tata krama dalam berpakaian. Untuk tata krama dalam bertingkah laku, sekarang itu sudah sangat jarang sekali siswa yang mampu menerapkan tingkah laku yang sopan dan santun terhadap Bapak Ibu guru serta staf karyawan di sekolah. Jadi kadang-kadang dengan Bapak Ibu guru yang mungkin karena saking akrabnya sehingga mereka itu menyalahi tata krama yang ada karena menganggap guru itu terlalu menganggap guru sebagai teman, padahal itu sebenarnya kurang baik. Kemudian kepada karyawan sekolah seperti tukang kebun sekolah, itu karena mungkin mereka menganggap tukang kebun, mereka hanya tukang kebun aja, sehingga tata krama mereka terhadap
si tukang kebun tersebut juga kurang baik, seperti berbicara itu ya, anak-anak sekarang itu angger jeplak ya, nggak ada sopan santunnya. Jadi mereka semua yang lebih tua dari kita harus kita berikan tingkah laku yang seperti menghormati mereka yang lebih tua, kemudian berbicara secara halus terhadap mereka. Kalau misalnya nggak bisa baca Jawa, ya kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian itu yang tata krama secara tingkah laku, dan secara bahasa atau secara verbal. Untuk tata krama dalam berpakaian itu berusahalah agar ketika kalian berpakaian itu disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat oleh sekolah, karena tidak menutup kemungkinan besok ketika kalian kerja, kalian juga harus memakai seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan yang dimana kalian bekerja. Jadi biasakanlah untuk berpakaian dengan rapi mulai dari sekarang, agar apa, ketika kalian kerja besok sudah terbiasa untuk berpakaian rapi. Termasuk ketika berperilaku juga, bertutur kata juga, itu biasakanlah sejak sekarang. Jadi jangan sampai kalian itu menunggu sampai besok ketika kalian sudah besar, atau kalian berpikir seperti besok saja ketika aku udah gede aku sopan terhadap guru. Jangan, karena itu pun pasti akan dipandang oleh keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian ketika kalian bermasyarakat besok. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mungkin di sini banyak sekali kekurangan-kekurangan ketika saya menyampaikan hal-hal mengenai anti radikalisme, anti bullying, kemudian penumbuhan sikap positif di sekolah dan sebagainya. Itu tadi mungkin banyak kekurangannya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Baiklah, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian akan selalu betah untuk belajar di SMA YPI Darussalam.